Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, tentu kita kaum muslimin mengetahui tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh seekor ikan hiu yang sangat besar. Bagaimanakah kisahnya? Kita simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Nabi Yunus alaihissalam adalah anak yang soleh. Ayahnya bernama Matta. Beliau diangkat menjadi Rasul Allah pada usia 30 tahun. Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kaumnya penyembah berhala. Ketika Nabi Yunus alaihissalam menyeru kaumnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kaumnya menolak seruan Nabi Yunus alaihissalam. Selama 33 tahun beliau menyeru kepada kaumnya itu, hanya 2 orang saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 orang itu bernama Rubil dan Tanuk. Kemudian setelah itu Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya itu mendengar seruannya. Kemudian datanglah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai Nabi Yunus alaihissalam, teruslah engkau menyeru kepada kaummu selama 40 hari. Apabila selama 40 hari kaummu belum juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka." Setelah mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus alaihissalam meneruskan dakwah kepada kaumnya selama 37 hari. Tetapi kaumnya belum juga beriman dan masih tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kepada malam ke-40 harinya. Maka ketika itu kelihatanlah awan hitam bergumpal di atas langit. Setelah melihat keadaan seperti itu, maka Nabi Yunus alaihissalam segera meninggalkan kaumnya itu karena takut azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpanya, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Yunus alaihissalam. Setelah melihat awan yang bergumpal hitam di atas langit, maka kaum Nabi Yunus alaihissalam segera keluar dari rumahnya masing-masing dan pergi ke suatu tempat untuk memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mencari Nabi Yunus alaihissalam, akan tetapi mereka tidak menjumpainya, karena Nabi Yunus alaihissalam telah meninggalkan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala tidak jadi mengazab kaum Nabi Yunus alaihissalam, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta penerima taubat kepada hamba-hambanya yang meminta ampun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala sawfa astaghfir lakum rabbi annahu huwal ghafurur rahim. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Al-Quran Surat Yunus ayat ke-98. Azab Allah Subhanahu wa taala berupa awan hitam bergumpal itu telah hilang, dan umat Nabi Yunus alaihissalam hidup dengan aman dan tentram karena taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum Nabi Yunus alaihissalam tetap mencari Nabi Yunus alaihissalam tetapi belum juga menemukannya. Pada saat itu Nabi Yunus alaihissalam setelah keluar dari negerinya lalu berlayar dengan sebuah kapal. Pada saat berlayar, tiba-tiba datang angin taupan sehingga akan menenggelamkan kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus alaihissalam. Untuk menyelamatkan awak yang ada di kapal tersebut, maka berkatalah nahkoda kapal itu, "Siapakah di antara kalian yang menumpang di atas kapal ini sebagai seorang pelarian? Jika ada, lebih baik mengaku saja." Dan segera terjun ke dalam laut demi untuk menyelamatkan penumpang-penumpang yang lain. Setelah mendengar nahkoda tersebut, lalu Nabi Yunus alaihissalam terjun ke dalam laut. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing ditelan gelombang yang sangat besar.
Tiba-tiba datanglah seekor ikan hiu yang sangat besar langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam mendapat ujian dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena telah meninggalkan pergi kaumnya itu sebelum dapat perintah lebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus alaihissalam tidak mati di dalam perut ikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an. Artinya, dan ingatlah kepada Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dan kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-87 dan 88. Kemudian doa Nabi Yunus alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikan hiu itu pun terlempar ke tepi laut. Ikan hiu itu pun mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari dalam perut dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Fanabaznahu bil ara'i wa huwa sakim wa ambatna alaihi syajaratan min yakinin yaktin. Artinya, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 143 dan 146. Kemudian setelah itu Nabi Yunus alaihissalam pulanglah menuju ke negerinya yang sudah lama ditinggalkannya. Di dalam perjalanan beliau bertemu dengan seorang pengembala. Kemudian beliau bertanya, "Bagaimana kabarnya orang-orang yang tinggal di kampung ini?" Pengembala itu menjawab, "Kabar baik, mereka hidup dengan aman dan tentram karena mereka telah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melihat azab akan datang kepada mereka. Dan mereka sangat menantikan kedatangan nabinya yang telah lama pergi meninggalkan mereka." Setelah Nabi Yunus alaihissalam mendengar itu, seraya berkata, "Aku inilah Nabi Yunus alaihissalam." Kemudian pengembala itu segera memberitahu kaumnya atas kedatangan kembalinya Nabi Yunus alaihissalam. Betapa gembiranya kaum Nabi Yunus alaihissalam atas kedatangan kembali nabinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Quran. Artinya, dan kami utus dia Yunus kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 147 dan 148. Kesimpulan dan hikmah daripada riwayat Nabi Yunus alaihissalam adalah Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 30 tahun. Selama 33 tahun Nabi Yunus alaihissalam menyeru kepada kaumnya, dan kaumnya sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 saja pengikut beliau. Pada saat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan azabnya kepada kaum Nabi Yunus alaihissalam dengan awan yang hitam tebal di atas langit, kemudian segera kaumnya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan azab ke atas kaum Nabi Yunus alaihissalam, dan mereka hidup aman dan tentram. Nabi Yunus alaihissalam mendapat ujian dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena telah meninggalkan pergi kaumnya itu sebelum dapat perintah lebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Nabi Yunus alaihissalam ditelan masuk ke dalam perut ikan, kemudian beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan izinnya beliau dapat keluar dari dalam perut ikan itu dengan selamat.
Dan akhirnya beliau kembali pada kaumnya itu yang sangat menanti atas kedatangan nabinya. Demikianlah sekelumit kisah daripada Nabi Yunus alaihissalam. Semoga menjadi contoh untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.